Kemudian ada satu lagi pertanyaan, tapi ini dari teman jaringan yang bergumul tentang pertanyaan mengenai cara untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah, memang saya punya background dari gereja Pantekosta dan kemudian saya masuk di karismatik. Jadi kuat sekali memang pengajaran di situ untuk pada waktu itu ya, untuk mengerti bahwa dipenuhi Roh Kudus itu berarti satu pengalaman terpisah dari ketika dia mengalami roh ya, mengalami Injil dan roh. Jadi ini pengalaman yang terpisah setelah mengalami Injil atau setelah menjadi percaya. Tanda-tandanya adalah dengan berbahasa lidah, bahasa-bahasa baru yang tidak dimengerti. Nah, ya itu yang dulu saya terima. Nah, kemudian ada pertanyaan ini juga datang di jaringan. Cuma saya mau konfirmasi saja dengan ke Pak One ya, mengenai saya akan menjawab seperti ini, bahwa sejak kita mengalami Injil, maka kita juga mengalami roh, kita dipenuhi oleh roh. Karena roh Allah hanya bisa memenuhi kita ketika dosa kita sudah selesai, kita menjadi manusia yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Maka roh Allah baru bisa memenuhi kita. Nah, sebelumnya roh Allah bekerja di dalam diri kita, menyadarkan, dan ketika kita menjadi percaya, kita dibenarkan, dosa kita diselesaikan, diampuni total, maka roh Allah memenuhi kita. Dan sejak saat itu kita dibimbing untuk menjadi abdi dan utusan Allah. Itu Pak One, kira-kira mungkin Pak One bisa melengkapi untuk menolong teman saya ini. Terima kasih. Salam Pak Kris, makasih pertanyaan keduanya. Ini saya lagi di kereta api nih, pertama naik kereta api. Jadi apa pertanyaan dan sekaligus konfirmasi dari Pak Kris itu, makasih Pak. Jadi bagaimana Bapak menjawab itu sebenarnya itu sudah jelas ya. Jadi juga ini bagi teman-teman, sebenarnya ketika kita memberi jawaban, kalau kita udah jelas prinsip utama mengalami Injil dan roh itu, penjelasannya kan roh yang membuat dalam diri orang itu menjadi terang. Nah, tapi di sini saya mencoba bercerita sedikit tentang mengalami Injil dan roh. Mengalami Injil itu sebenarnya kan bukan mendengar Injil. Banyak orang mendengar Injil, tapi mengalami Injil itu berarti menjadi bagian dalam hidupnya Injil itu. Makanya Injil itu kan berbicara mengenai mati, dikubur dan hidup. Jadi Isa mati, dikubur dan hidup kembali. Jadi kalau mengalami itu berarti dia mati bagi dosa, dikubur dalam baptisan Injil itu tadi, atau baptisan kematian, dan hidup dalam hidup yang baru. Jadi boleh dikatakan disebut orang mengalami Injil untuk pertama sekali ketika dia mengalami posisi hidup baru. Nah, posisi hidup baru itu bagaimana? Untuk mendapatkan posisi hidup baru, semua itu di dalam karya roh. Jadi Injil diberitakan. Jadi misalnya saya saksi Injil, waktu saya beritakan Injil, saya sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa, kecuali Injil itu yang berkuasa, tetapi saya saksi Injil yang disertai oleh kuasa roh. Nah, roh bekerja di hati orang yang mendengar. Waktu dia mendengar, roh mulai menyadarkan dia, menginsafkan dia. Dan ada 3 poin penting waktu penginsafan itu. Ruh menginsafkan seseorang akan dosa, kebenaran, penghakiman. Mengapa diinsafkan? Karena pembawa berita Injil menceritakan tentang persoalan dosa, persoalan kebenaran, dan persoalan penghakiman. 3 itu dalam pemberitaan kabar baik haruslah ada. Jadi inti berita Injil ketika disampaikan, diingatkan bahwa manusia semua berdosa. Dan apakah seseorang bisa bebas dari dosanya tanpa ada penyelesai dosa? Jadi banyak orang yang berjuang dengan cara apapun, termasuk cara agama, untuk menyelesaikan dosanya, dan itu sebenarnya gagal terus, itu frustrasi. Nah, syukur kepada Allah diberikan jalan, dan itulah jalan kebenaran. Isa atau Yesus itu telah mati
karena dosa kita, dosa semua orang. Nah, selama itu diberitakan, sebenarnya pekerjaan roh sedang terjadi. Dia menginsafkan orang yang mendengar itu bahwa kamu itu orang berdosa, orang paling berdosa. Jadi tuduhan itu dari roh itu menjadi penghukuman bagi dia jika dia menolak. Tetapi jika menerima, itu berarti penyadaran, penginsafan bahwa ya, aku berdosa dan aku butuh jalan keluar. Dan dia mendengar jalan keluarnya, jalan penyelesaiannya adalah Isa telah mati karena dosaku. Nah, sekarang diberitahukan kepada dia juga tentang penghakiman. Penghakiman itu apa? Karena kematian Isa, maka penguasa dunia itu, yaitu iblis, sudah dikalahkan. Dia tidak mempunyai kuasa lagi ketika seorang menerima penyelesaian dosa. Itu sebabnya dikatakan bahwa ruh menginsafkan dunia akan dosa, kemudian penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi mengapa tidak mau datang kepada Isa? Takut karena ada iblis, takut karena ada kuasa dunia ini, takut karena kuasa lain, takut karena kuasa orang lain misalnya menggertak, khawatir gitu. Sebenarnya Yesus sudah berkata, kalau Injil ini diberitakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada. Jadi baik saksi Injil maupun orang yang menerima berita Injil harusnya tidak ada ketakutan lagi. Nah, ini pengalaman yang paling berharga ketika seorang mendapatkan berita Injil itu. Nah, apabila seorang sudah mendapatkan berita Injil itu, ini berarti dia menerimanya dan menyatakan pengakuan untuk pertama sekali karena kesadaran itu, dan berkata, iya benar, itu benar. Aku percaya kepada Isa, aku mengikut dia. Jadi dia percaya itu bukan karena dibimbing, tapi satu kesadaran dalam kuasa roh di dalam dirinya, sehingga keluar di mulutnya bahwa Isa itu benar yang datang dari Allah. Dia adalah Mesias, Tuhan, junjungan yang ilahi. Jadi pada waktu itu terjadi hal yang luar biasa dalam dirinya. Dia menjadi tidak ada ketakutan apapun. Dan kemudian dia mendapatkan satu sukacita karena dia tahu bahwa dia telah bebas dari kuasa yang lama itu. Nah, kalau orang sudah mengalami itu, mengalami kebebasan itu, mengalami sukacita itu, biasanya diantar kepada dia mencari persekutuan baru. Persekutuan baru itu sesudah mengalami sukacita itu. Nah, tetapi ada yang paling penting, sebenarnya pada waktu dia menyatakan kata pertama tadi bahwa engkau adalah Mesias, bahwa Mesias itulah yang datang dari Allah, atau Isa itu atau Yesus itu adalah Mesias, atau misalnya Isa Almasih atau Yesus Kristus. Maka pada waktu itu dia memiliki kata-kata baru. Itu kata-kata yang belum pernah dia ucapkan kan. Mengapa disebut kata-kata baru? Karena kata-kata itu memang dari atas, dari surga, roh yang mengaruniakan. Jadi tidak ada orang bisa mengaku bahwa Isa adalah junjungan yang ilahi, atau Yesus adalah Kristus, atau Yahshua adalah Mesias, kecuali karena roh Allah. Ini pengalaman Injil perdana sekali. Dan di sini pertama sekali orang mengalami kepenuhan roh. Nah, bagaimana itu? Mana lebih dulu, dibaptis atau dibaptis dengan air maksudnya, atau dibaptis dengan roh juga? Yang mana? Sebenarnya pengalaman ini adalah pengalaman ketika seseorang mengalami kepenuhan roh itu pertama sekali dia dibaptis dalam roh, berarti roh itu memenuhi dia. Dan sekarang kita berbicara mengenai tanda. Itu kan persoalan tanda tadi. Seseorang bisa mengalami tanda sebelum dan sesudah. Artinya begini, bolehkah orang mengalami bahasa roh sebelum mengalami Injil? Karena itu namanya tanda. Bolehkah orang mengalami bahasa roh sesudah mengalami Injil? Boleh. Jadi kalau namanya tanda, itu bukan berarti sesuatu yang terus-menerus selalu ditampilkan. Karena itu setara dengan mujizat dan tanda. Jadi kita ini bukan saksi tanda atau saksi mujizat, tapi saksi Injil. Jadi kalau seorang pernah mengalami hal itu atau belum pernah mengalami itu, jangan khawatir, karena tanda yang paling utama saudara sudah dapat, yaitu Injil dan roh. Karena itu mujizat tertinggi, tidak ada yang lebih besar dari itu. Sedangkan bahasa roh itu adalah tanda, bagian dari pengalaman agar meneguhkan seseorang itu bahwa Injil yang dia dapatkan itu benar. Tapi kalau dia percaya, untuk apa tanda? Sama seperti orang yang sudah disembuhkan dengan, maksudnya tidak ada sakit dari telinganya, maksudnya tidak tuli. Apakah dia perlu untuk disembuhkan karena tulinya, karena dia nggak tuli secara fisik? Tapi saya berkata, barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Berarti yang dia butuhkan apa? Mujizat untuk mendengar berita Injil. Nah, ini pengalaman perdana mengalami Injil dan roh. Jadi mengalami Injil itu adalah ketika orang mengalami hidup baru oleh pimpinan roh. Saudara-saudara, bagaimana selanjutnya? Harus mengalami Injil terus, dalam Injil terus. Nanti terus diajaran di persekutuan, kemudian nasihat yang terus dalam persekutuan itu juga, dan kepemimpinan karena dibawa sampai serupa dengan Mas. Nah, kira-kira itu, dan Pak Kris, semoga ini menolong dan memberkati teman-teman tadi. Jadi ini nggak ada masalahnya dengan latar belakang sebenarnya, ya kita harus lepas dari semua latar belakang, dan ketika kita mendapat yang baru, ya semua baru memang. Kita
ajaran dari atas itu kan bukan dari manusia, bukan dari organisasi manapun. Ya kita bersyukur karena rahasia ini dibuka bagi kita. Demikian Pak Kris, salam.